Selamat pagi, Om Swastiastu, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil kegiatan PKM dengan judul Pelatihan Mengolah Pangan Lokal Ubi Jalar dan Tepung Mokat menjadi produk kuliner inovatif di Panti Asuhan Dana Bumi Singaraja. Adapun tim pelaksana yaitu Ida Ibu Hemi Ekayani, Lomas Darini, dan Ide Bagus Tuhan Sudriyo. Adapun yang melatar belakangi kegiatan PKM ini bahwasannya pangan dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup. Oleh karena itu, keberlanjutan pangan perlu dipertahankan. Kemudian Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan baku pangan lokal. Potensi pangan lokal itu perlu dikembangkan pemanfaatannya bisa melalui diversifikasi pemanfaatan bahan baku pangan. Kemudian penting dilakukan upaya melakukan pengolahan pangan lokal yang tepat dengan penyajian produk turunan dari bahan baku pangan lokal menjadi produk yang bernilai tambah dan bernilai ekonomi. Kemudian bisnis makanan banyak diminati oleh masyarakat karena selain menghasilkan pendapatan yang tinggi, makanan juga sebagai sumber kebutuhan pokok bagi setiap orang. Berdasarkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa ada beberapa pengembangan pengolahan pangan lokal dengan beberapa upaya, yaitu yang pertama mengembangkan jenis panganan yang beraneka ragam, berpenampilan menarik, mudah dan cepat disajikan, mempunyai kandungan gizi yang cukup, seimbang dan aman, dikembangkan oleh UMKM dengan berbasis industri rumahan, dan yang terakhir adalah berorientasi alami dan pelestarian lingkungan. Kemudian pengetahuan dan keterampilan mengolah makanan itu dalam menunjang wirausaha secara mandiri itu perlu diberikan kepada anak-anak panti asuhan yang merupakan bagian yang penting untuk dilakukan sebagai salah satu pilihan wirausaha pada saat nantinya. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini yang pertama adalah sosialisasi terkait manfaat, nilai gizi, serta macam-macam produk olahan ubi jalar dan tepung mokat. Kemudian pemberian ruang konsultasi secara daring selama proses pendampingan. Yang berikutnya adalah pemberian pelatihan secara langsung, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil pelatihan terkait produk yang dihasilkan. Hasil kegiatan diperoleh bahwa pelatihan mengolah ubi jalar dan tepung mokat menjadi produk donat ubi dan brownies kukus kasapa itu diikuti oleh 25 orang anak panti asuhan, di mana pada tahap persiapan pelatihan itu meliputi sosialisasi program, kegiatan pelatihan, tujuan, serta manfaat pelatihan, serta pemberian pembekalan materi tentang ubi jalar dan tepung mokat. Hasil kegiatan dibagi menjadi beberapa tahapan. Pada tahap pelaksanaan pelatihan, penyiapan alat dan bahan itu dilakukan pada awal kegiatan pelatihan, yang dilanjutkan dengan tahap pembuatan produk. Produk yang dibuat di sini adalah yang pertama produk donat ubi, di mana tahapannya adalah membuat adonan, kemudian pengembangan adonan pertama, pembentukan adonan, pengembangan adonan kedua, penggorengan, kemudian pendinginan kue donat, pemberian topping dan pengemasan. Pada kegiatan pembuatan produk brownies kasapa itu dilakukan di awal, yaitu penyiapan alat dan bahan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan adonan, pencetakan adonan, pengukusan adonan, pendinginan kue brownies, pemberian topping dan pengemasan. Hasil kegiatan dibagi menjadi beberapa evaluasi. Di sini yang pertama adalah evaluasi pelaksanaan program. Pelaksanaan pelatihan dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama, yang dihadiri oleh 25 anggota, yaitu dari anak-anak Yayasan Dana Punia. Kemudian keaktifan peserta itu terlihat sangat antusias dalam mengikuti pelatihan. Kemudian ketika instruktur mendemonstrasikan cara membuat produk, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dengan tekun memperhatikan cara membuat. Kemudian peserta mempraktekkan cara membuat kue donat ubi dan brownies kukus kasapa dan cara pengemasannya secara berkelompok. Kemudian evaluasi produk donat ubi itu menghasilkan produk sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian begitu pula dengan produk brownies kukus kasapa. Produk yang dihasilkan adalah telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pelatihan mengolah pangan lokal ubi jalar dan tepung mokat berjalan dengan baik dan lancar. Adanya kebutuhan masyarakat sasaran dengan pelatihan, keterampilan yang diberikan oleh tim pelaksana sehingga motivasi serta keseriusan peserta pelatihan untuk berlatih tinggi. Keberhasilan pelatihan juga ditunjang oleh ketepatan dalam mengikuti petunjuk atau prosedur pembuatan produk.
Kemudian kegiatan pelatihan memberikan dampak positif terhadap perbaikan inovasi teknologi karena terjadi peningkatan keterampilan melalui pelatihan. Kesimpulan dari kegiatan PKM itu yaitu pertama adalah PKM di Panti Asuhan Manapuni Singaraja dari tahap perencanaan hingga evaluasi berlangsung dengan baik dan lancar. Peserta berhasil membuat produk donat ubi dan brownies kukus kasapa sesuai kriteria produk. Kerjasama yang baik terjalin antara tim pelaksana dan pengurus Yayasan Panti Asuhan serta peserta pelatihan. Kemudian komunikasi yang baik serta kesiapan masyarakat sasaran dalam mengikuti kegiatan pelatihan memberikan dampak positif terhadap program pelatihan, dan manfaat yang diperoleh masyarakat sasaran yaitu memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta peserta termotivasi untuk mengembangkan usaha di bidang pengolahan pangan berbasis pangan lokal. Berikut adalah foto kegiatan dari kegiatan PKM di Yayasan Manapune, di mana foto ini adalah yang pertama adalah proses pembuatan donat ubi sampai menghasilkan produk donat ubi, kemudian proses pembuatan brownies kukus kasapa sampai menghasilkan brownies kukus kasapa, dan foto yang terakhir itu adalah foto bersama kami bersama ketua yayasan dan juga anak-anak panti asuhan sebagai anggota sebagai peserta pelatihan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait PKM yang sudah kami laksanakan di Yayasan Panti Asuhan Manapune. Terima kasih. Om Santi 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 Om.